Selamat pagi. Topik pagi hari ini membahas tentang rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Pokok bahasan adalah membahas tentang pendahuluan, pengertian, studi pustaka, contoh soal, ringkasan, soal-soal latihan. Proses penataan staf dalam organisasi yaitu recruitment, seleksi, selection, and placement. Recruitment suatu keputusan tentang di mana dan bagaimana caranya mencari calon-calon tenaga kerja. Seleksi, pengambilan keputusan harus menilai sejauh mana calon-calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Placement atau penempatan keputusan untuk menempatkan tenaga kerja. Proses penataan staff yaitu yang pertama adalah Human Resources Planning Program, perencanaan sumber daya manusia, kemudian melakukan pengadaan, bisa lewat iklan, bisa datang ke kampus-kampus, atau melakukan dari mulut ke mulut. Kemudian dilakukan seleksi terhadap calon yang ada, melakukan induksi, pengenalan, dan orientasi di perusahaan, kemudian bisa dilanjutkan dengan pelatihan dan pengembangan, kemudian penilaian prestasi, bisa dua hal yang bisa dilakukan yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau melakukan transfer, promosi, demosi, atau lateral, mempromosikan, kemudian turunkan jabatan atau pindah di jabatan yang selevel. Kemudian lakukan perpisahan atau PHK karena satu dan lain hal. Pada penilaian prestasi, apabila ada kemungkinan bisa dilakukan pelatihan ulang apabila nilainya kurang memuaskan. Training pelatihan meningkatkan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pengembangan untuk mendidik karyawan melampaui job requirement yang sekarang sehingga akan siap untuk dipromosikan. Perpisahan bisa mengundurkan diri, ada pemberhentian sementara, bisa pemecatan, bisa pensiun, bisa pemutusan hubungan kerja. Proses seleksi standar. Yang pertama, calon tenaga kerja mengisi form aplikasi, kemudian bisa dilanjutkan dengan wawancara. Ada dua kemungkinan, bisa pengambilan keputusan atau lanjut ujian. Ujian juga ada dua pilihan, yaitu bisa pemutusan hubungan kerja. Keputusannya adalah ada keputusan, ujian bisa pemeriksaan referensi. Kemudian pemeriksaan referensi ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu pengambilan keputusan, kemudian wawancara seleksi, juga melakukan pemeriksaan fisik atau kesehatan. Kemudian dilanjutkan menjadi wawancara seleksi, juga ada tiga pilihan. Yang pertama ada keputusan yang bisa diambil, baik calon pekerja ataupun oleh organisasi. Penawaran pekerjaan, alternatif berikutnya adalah pemeriksaan fisik atau kesehatan. Nah, pemeriksaan fisik pun ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengambilan keputusan dan juga penawaran pekerjaan. Ini adalah proses seleksi baku atau standar. Pelatihan adalah suatu prosedur formal di mana perusahaan menggunakan fasilitas belajar untuk mendapatkan satu resultante yang akan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan. Proses pelatihan ada penilaian prestasi, performance appraisal, mereka yang berprestasi bisa melakukan pelatihan yang disediakan oleh organisasi. Analysis of job requirement, analisis terhadap kebutuhan pekerjaan karena adanya kapasitas meningkat, karena ada mesin peralatan yang baru, maka perlu ada analisis terhadap analisis organisasi dan survei personil atau penilaian prestasi atau performance appraisal
Setiap pekerja dinilai berdasarkan standar atau sasaran prestasi yang disusun oleh tugasnya. Biasanya berkaitan tentang loyalitas, berkaitan tentang kepemimpinan, berkaitan dengan produktivitas yang dinilai kepada karyawan. Analisis kebutuhan pekerjaan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengetahuan atau keterampilan yang dirinci pada uraian jabatan diteliti. Kemudian yang kedua, karyawan tidak mempunyai pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan adalah calon peserta program pelatihan. Analisis organisasi adalah efektivitas organisasi dan keberhasilannya di dalam pencapaian tujuan dianalisis untuk melihat di mana perbedaannya. Turnover yang tinggi, keluar masuknya karyawan di dalam satu organisasi, itu turnover. Catatan prestasi yang rendah, jadi track record. Kemudian segi personal organisasi, para personel diminta untuk menguraikan apa masalah yang dihadapi dalam pekerjaannya dan tindakan apa yang diyakini belum perlu diambil untuk memecahkannya. Metode atau teknik pelatihan ada dua, on-site training method di tempat pekerjaan dan off-site training method di luar tempat kerja. Yang on-site training method di tempat kerja adalah bisa melakukan rotasi pekerjaan yang sehari-hari bagian pengelasan bisa rotasi ke bagian membubut ataupun scrubbing. Kemudian bisa juga tugas belajar. Jadi bisa kuliah lagi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Bisa juga magang di perusahaan yang lain. Sedangkan off-site training method di luar tempat kerja yaitu vestibule training, ruang depan dan realistis. Jadi di perusahaan dipindahkan di satu tempat yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua adalah melakukan pelatihan dengan pengalaman berkaitan tentang perilaku. Kemudian bisa mengikuti kuliah. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pelatihan, yang pertama, motivasi dari peserta pelatihan. Yang kedua, feedback, yaitu umpan balik untuk mengetahui perkembangan yang telah dicapai bagi peserta pelatihan. Yang ketiga, adanya penguatan, reinforcement baik extrinsic maupun intrinsic reward, imbalan berkaitan yang diperoleh dari luar diri sendiri ataupun yang dibangkitkan dari dalam diri sendiri. Interference mengajarkan sesuatu kepada orang yang sudah pernah tahu adalah persoalan yang tidak mudah. Ringkasan, topik ini telah membahas tentang rekrutmen, seleksi, dan pelatihan, kemudian proses penataan staf di dalam suatu organisasi, proses seleksi standar, proses penilaian, prosedur pelatihan, metode pelatihan, dan hal yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan pelatihan. Soal-soal latihan, yaitu silakan jelaskan tentang rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Proses penataan staf di dalam suatu organisasi, jelaskan. Kemudian jelaskan tentang proses seleksi standar, jelaskan tentang proses penilaian. Yang kelima, jelaskan tentang prosedur pelatihan. Yang keenam, jelaskan tentang metode pelatihan. Yang ketujuh, jelaskan tentang hal yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan pelatihan. Daftar pustaka Mujinshi Psychology to Work dan juga manajemen pemeliharaan yang dikarang oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Biodata, Bambang Sugiono Agus Purwono adalah tenaga pendidik di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, kemudian S1 dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, kemudian mengambil S2 di Teknik dan Manajemen Industri, kemudian juga mengambil S3 di Universitas Brawijaya di
program dokter ilmu manajemen. Beberapa kegiatan yang dilakukan, program sandwich di Latrobe University di Melbourne, Australia, kemudian sempat mengajar beberapa mata kuliah, juga beberapa jurnal yang sudah terbit, kemudian beberapa buku yang juga sudah diterbitkan, ISBN ada 13 buku, kemudian juga menjadi pembicara berkaitan dengan topik kewirausahaan, juga tentang balance scorecard, kooperasi, SWOT analysis, manajemen strategi, energi terbarukan, kincir angin, limbah plastik, pengendalian kualitas, dan water treatment plant, serta pembangkit listrik tenaga mikrohidro, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menjadi keynote speaker di beberapa international conference, juga sebagai ketua panitia conference di beberapa internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peserta pendampingan HIV/AIDS di Bangkok dan di Wuppertal, Jerman yang disponsori oleh United Nations AIDS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di topik yang lain. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sekali lagi, terima kasih.